على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. اللهم كفل قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وأسبح علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadinnu bi'asuhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para alimin ulama, para asatid wal asatijah, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, sama kita hormati Al-Ustadz Nuruddin yang dengan wasilah beliau alhamdulillah saya bisa silaturahim duduk bersama-sama keluarga besar Labin dalam rangka ta'ziman wa takriman memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengajian bulanannya. Saya doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada qori kita Tengku Zulkifli yang luar biasa lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dengan berkah kita mendengarkan dan beliau yang membacanya, kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala dari pembacaan ayat Quran yang dilantunkan beliau. Bapak RT sama-sama kita hormati juga, wabil khusus kepada panitia dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keluarga besar Labin, Bapak Yuni Karya, Bapak Hersan Idris yang alhamdulillah hari ini ketempatan rumahnya, Bapak Sekretaris Bapak Makhyar dan juga Bapak Sukardi, Dr. Andesuyuti dan pembina Haji Zamzam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini dengan berkah Rasulullah SAW, dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan berkah ini acara, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dan yang tidak hadir, mudah-mudahan yang mendukung semuanya, yang senang dengan acara ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan-urusan kita, dikabul segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah kita masing-masing membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kepada saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan beliau pun yang tidak hadir, dan saya yakin dan kita semua percaya dan yakin beliau pun senang dengan acara ini dan pasti mendukung. Kalau lagi sehat mah pasti bakal datang dan mendukung. Kita doain beliau, Bapak Herman Taufik, Bapak Azmar Azwardin, mudah-mudahan beliau di sana yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sakitnya untuk menambah-nambah makom kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib bahagia. Bu, bikin rantang dari jam berapa bikin rantang? Jam berapa? Jam 3. Tapi mandi mah udah ya datang ke sini ya. Kagak takutnya nyiapin rantang, masak sibuknya nih buat acara labin lupa mandi ke sini. Bikin senang semua. Ulama sepakat, Syawafi Al-Yaman dalam kitab I'anatul Thalibin Sarafatul Mu'in, orang yang dia mempersiapkan acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyiapin tempatnya, nyiapin akomodasinya, dia nyiapin makanannya, minumannya, jamuannya, dia undang orang, dia undang itu anak-anak untuk baca maulid, baca sholawat. Maka ini orang kalau nyampe dia mati, maka ketika dibangkitkan di alam kuburnya akan disatukan bersama dengan orang soleh, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi harus pede. Orang merayakan maulid sudah pasti matinya husnul khatimah. Dan rumah yang dibacakan maulid, lingkungan yang dibacakan maulid pasti spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu masak dari jam 3 itu dari mulai meleknya aja gitu ya, dari meleknya, dari ngolah bumbunya, masak ribetnya, tetek bengeknya, semuanya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini dibikin bahagia. Makanya yang paling banyak pahalanya ini keluarga besar Labin. Amin. Itu rezekinya semua diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang senang? Rasulullah. Enggak semuanya organisasi ngadain maulid, Pak. Mohon maaf. Enggak semuanya orang Islam ngadain maulid. Islam belum tentu ngadain. Dan belum tentu orang banyak duit ngadain maulid, belum tentu. Betul? Lah ini kan pakai duit begini-begini, betul? Iya, belum, ntar saya bagiannya, betul? Lah benar. Lah pakai duit semua, kata pakai bismillah. Lah ngerokok kudu pakai duit, beli air kudu pakai duit, ini nyalain pakai duit. Betul kagak? Semuanya masa kudu pakai duit. Tapi ingat, kagak semua orang yang punya duit dia mengadakan maulid. Kenapa? Karena orang yang mengadakan maulid, orang yang punya duit ngadain maulid, organisasi yang mengadakan maulid adalah organisasi orang-orang yang memiliki duit dan dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin. Makanya ibu-ibu jangan kesel, ntar pulang alhamdulillah rantang gua habis. Jangan kesel, waduh masakan gua habis kagak sekali nih. Jangan, kudu bersyukur. Bahkan kalaupun itu masakan kagak habis, dimakan ntar sama kucing, dimakan sama ayam, mungkin ada sisa-sisa yang dibuang ke tong sampah, dimakan oleh belatung, maka tetap pahala nggak berkurang. Semangka kan kadang kita gigit nggaret ujungnya doang kadang. Betul kagak? Iya, saking kita ininya kan ngejaga image, makan cuma ujungnya doang itu semangka. Padahal ini Pak, semangka Pak, salah satu makanan, salah satu buah yang ada di surga nanti. Kenapa? Karena semangka selain kurma adalah salah satu buah yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama menyunain, kalau ibu kita ini bikin acara di rumah, bikin kegiatan, buah semangka mah jangan nyampe ketinggalan. Ada semangka? Apaan semangka? Air semangka.
Oh semangka, ya boleh ntar disajin dikit di sini. Yang di sono doang. Itu semangka. Hati-hati, menurut orang sepele, menurut kita harganya murah, betul? Menurut kita harganya murah, di pasar banyak, seolah-olah orang susah pun bisa beli. Akhirnya kita nyepelein, disajiin kalau di masyarakat, di pengajian-pengajian, itu semangka kalian kurang dicolek sama orang. Betul kagak? Betul kagak? Kenapa dianggapnya makanan sepele? Padahal ini semangka salah satu makanan yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita makan semangka, kemudian kita membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan semangka, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya makan semangka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan tuh semangka, segernya dapet, pahalanya sakit-sakit panas dalam hilang. Salah satu obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit adalah semangka. Jangan disepelein. Berkah siapa? Berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Hisam, keluarga besarnya, mudah-mudahan capeknya diganti dengan pahala yang begitu luar biasa, men. Pokoknya capeknya, pegelnya, res-resnya, berantakannya semua udah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Yeldi ini, orangnya mana ini? Hah? Oh iya, ya beliau ini. Mudah-mudahan berkah semuanya. Walaupun capek semuanya, insya Allah kita pada hari ini kita semata-mata datang karena mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena semua orang yang bersandar dengan Rasulullah pasti bahagia. Orang yang bersandar dengan Rasulullah pasti akan mulia. Siapapun dia, pokoknya mah nilabin mau mulia Rasulullah. Dan saya bilang tadi, semangka aja bersandar dengan Rasulullah jadi mulia, apalagi kita. Makanya di sini kita keluarga besar Labin di sini hidup itu bikin senang terus. Kenapa? Karena dalam diri kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu di dalam bikin bahagia aja. Panasnya kita, keringatnya kita, ini semua akan menjadi penggugur dan penghapus dosa dari berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kayaknya udah mulai tanda-tanda semangka ini. Benar kira-kira. Bapak-bapaknya udah belum? Belum. Semangka. Udah. Oh, udah iya. Kalau belum mah yang kebangetan banget. Bikin bahagia. Alhamdulillah. Minum dulu ibu kita ya. Masya Allah. Udah kayak di surga kita begini. Masya Allah. Bayangin coba ya Allah. Enak kok. Kayaknya keluar semua ini ntar. Kalau kagak muat, siapin pakai kardus. Kardusnya kardus bekas minuman aja. Kalau nggak ada, bekas TV kagak apa-apa. Semuanya berkah insya Allah. Nah, di dalam kesempatan ini kita tidak semata-mata hanya mengadakan maulid. Walaupun kita mengadakan maulid sudah dapat keberkahan dan dapat pahala, tetapi juga kita semua harus mengambil iktibar pelajaran daripada peringatan maulid Rasulullah SAW yang kita adakan pada hari ini. Saya bilang tadi, kalau ingin mulia berarti harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Tengku Zulfikar Zulkifli, beliau mengadakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kita di sini keluarga besar Labin tadi pembina penasehat, bentar lagi ada pertemuan besar. Ingat, kita ini semua hidup hanya tujuan satu. Apa? Satu, fitrahnya suci,
Yang keduanya, orang bahagia di dunia, bahagia setelah mati bahagia. Labin harus seperti itu, dimulai dengan cita-cita yang ingin membahagiakan, prosesnya harus selalu bahagia, endingnya pun harus bahagia. Tidak boleh dijadikan beban, tidak boleh dijadikan sesuatu hal yang membuat kita pusing atau membuat kita menderita. Tidak boleh, karena labin ini ditulis, diciptakan, disusun, dijalanin untuk mempererat ukhuwah Islamiyah agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mohon maaf, ini gelas yang saya minum, Pak, derajatnya berbeda dengan gelas yang tidak saya minum. Iya. Beda kali. Kenapa bedanya? Karena saya seorang kiai. Betul nggak? Mana buktinya? Lah boleh kita buktiin. Gelas saya beli. Bapak-bapak barusan apa? Gelas saya ngomong fakta bukan? Fakta. Gelas saya panjang, bapak-bapak pendek. Gelas saya tulisan The Wedding of Felsi and Yuda. Bapak-bapak, saya mah ada tatakannya. Bapak-bapak, enggak ada. Dari isi juga beda. Saya mah banyak kan, bapak-bapak mah dikitan. Maksudnya bagaimana? Kita ini hidup tergantung standar. Kalau ingin dihormati oleh orang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Jangan menuntut orang ingin memuliakan kita, tapi bagaimana caranya kita bisa memuliakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW memiliki 4 sifat wajib yang wajib kita ketahui dan wajib kita tiru. Yang pertama apa? Sidik. Betul. Artinya apa? Artinya benar. Ini organisasi Labin yang dibentuk sudah 20 tahun. Ini kalau pengurusnya nggak sidik, berantakan dari kemarin. Betul kagak? Betul kagak? Betul nggak? Ini ketua kudu dilengserin ini harusnya. Pembina lengserin, bubarin ini Labin. Kalau isinya orang yang kagak sidik. Kenapa 20 tahun terus berjalan? Karena sidik. Bener. Ini diurus sedemikian rupa, ada ART-nya segala macamnya. Harus seperti itu kita. Makanya mohon maaf, Labin nggak semua orang suka sama Labin, betul? Ada aja yang namanya orang kagak suka, mah ada aja. Jangankan dari orang luar, kadang dari orang dalam daya pun sama. Betul nggak saya ngomong ini? Hah? Ya kalau dia kesentil ya emang begitu adanya, bagaimana? Bener enggak? Lah kita mau ngomong apa adanya. Lah kita manusia, al insanu mal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebaik-baiknya orang bukan yang nggak punya salah, tapi dia punya salah, kemudian dia bertobat dengan kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Itu ya sebaik-baiknya manusia itu. Orang kita bukan malaikat sih, betul? Lah pala kita beda walaupun rambut sama hitam. Apalagi ada yang putih rambutnya. Betul? Yang gondrong-gondrong, yang botak-botak. Tapi pala kita yang sama ini keluar rambut, isi kepala beda-beda. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, ingin mengikuti tauladan beliau, kita terapkan di dalam Labin, di dalam keluarga besar ini. Satu syaratnya harus jujur. Jangan suka bikin hoak. Jangan suka menebar fitnah. Jangan suka menjelek-jelekan orang. Kenapa? Keluarga sendiri. Bo. Kalau di rumah
ini kan pengajian 2 bulan sekali. Kalau di rumah si Fulan ngadain pengajian ada kekurangan, jangan suka diomongin kekurangannya. Betul? Kenapa? Karena setiap kita punya kekurangan. Kalau udah sesama muslim ngomongin kejelekan, ngomongin kekurangannya, sama saja dia sedang makan bangke saudaranya sendiri. Ini hari ini ada kekurangan yang panas dalam kali ngap kali ya. Nah, panas gua, mana nih AC kagak ada dulu, parah amat ini. Mana kipas anginnya kurang, terhabis acara, di sini baca maulid, nah di sana diomongin. Kemarin acara di sini, enak acaranya. Kenapa? Hidangannya cuma begitu doang. Itu duit buat apa ya? Kadang saya bingung, anggaran gede makanan begitu doang. Ini mah bukan dilapin di sono di Amerika ini mah. Cuman kayaknya penduduknya ada yang lapin itu. Jangan suka ngomongin kekurangan saudara dewe, akan hancur ini organisasi. Kalau ada kekurangan pahaman, ada sesuatu yang kurang pas, ungkapkan. Kalau ada yang kurang-kurang jelas, tabayu. Apalagi ntar nih mau pemilihan ketua baru, udah main gesek-gesekan kayaknya nih. Lu aja jadi ketua lu, mengapa? Orang nggak pantas kan? Gesek. Bagus kono, bagus. Suka ada kompor, tetapi kadang si kompor disuruh maju ogah. Emang tukang kompor namanya juga kompor, betul? Hati-hati. Makanya peranan penasehat ini, Pak Ustadz, sangat penting sekali penasehat ini peranannya ini. Ketua-ketua dorongan ibu-ibu juga sangat penting, Bu. Jangan suka jadi kompor ya. Jangan suka jadi kompor, dikipas-kipas panas seperti jangan. Kita umat Islam khususnya Labin, pecinta Rasulullah SAW, betul? Pecinta Maulid, betul? Tiap bulan suka ngaji, betul? Maka kalau hidup jangan kayak daun kering. Daun kering dideketin berisik, diikat rontok. Daun kering disatuin berisik, diikat rontok. Maksudnya bagaimana? Disatuin susah, gesekan mulu, benturan mulu. Diikat nggak bisa perpecahan. Jangan. Kita ini harus seperti daun basah, dideketin diem aja, makin ngerapat, diikat makin kuat, makin solid. Ya mudah-mudahan ketua, mudah-mudahan Pak Haji semua sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan berkah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua apa sifat Nabi? Yang pertama tadi sidik, yang kedua amanah. Pak, aman. Apa itu amanah? Apa itu amanah? Bu, apa itu amanah? Satu sidik, kedua sifat Nabi itu amanah. Apa itu amanah? Hah? Amanah dapat dipercaya. Satu lagi, ada lagi? Jujur masuk tadi sidik. Amanah menyampaikan hak orang lain dengan adil. Oh, mantap, udah makan terus, pokoknya senang wali surga semuanya, amin. Pokoknya dilakuin bikin bahagia terus sama saya mah ngaji nih, kalau sama saya pokoknya bikin bahagia ngaji mah. Orang boleh bukan begini ngaji sama saya mah harus bahagia. Kenapa? Kodrat kita bahagia kayak anak kecil yatim, ngompol baik dia mah. Emaknya tidur, bapaknya tidur, waktunya dia kencing, ngocor aja dia mah. Betul kagak? Prinsip kita harus kayak anak baik, bahagia.
Makanya yang bikin rusak itu hidup, kadang kita satu nggak jujur, yang keduanya kagak amanah. Dilabin harus amanah semuanya, enggak cuma jangan nuntut ketua doang. Ketua dituntut amanah baik, giliran anggotanya baik, parah. Ngaji 2 bulan sekali di rumah anu, siap di rumah, giliran hari hanya orang datang. Ada nggak yang begitu? Kita harus kompak, siap. Giliran hari hanya baik, ada saudara kena musibah, susah diberikan iuran, betul? Ada nggak yang begitu? Iya. Orangnya. Ya kalau disebut orangnya mah jangan, orang di Amerika. Pak, jangan nuntut ketua, bendahara, pengurus, wakil. Gua disuruh amanah. Lah entenya. Saya tanya, no motor, ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat, elemen motor. Kita ini hidup organisasi masing-masing ada tugasnya. Yang tugas ban depan, di depan aja. Yang di ban belakang, Kenapa? Kagak mungkin ban belakang itu mau ada di ban depan, kagak mungkin, berantakan hidup. Harus sesuai aturan, yang bagian rem. Kita nih anggota, ada yang posisi di baut, itu rem, kagak ada baut, Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Secakep apapun itu mobil, itu motor, kendaraan, kagak ada baut, Pak, nggak ada baut, Pak. Walaupun itu baut kagak kelihatan, bahkan nggak ada nilainya, tapi sumber inti dari keselamatan. Ini kadang orang ribut pengen jadi body mulu, body. Kenapa? Karena body mah kelihatan. Jadi kita mau dimanapun laksana kendaraan, ada yang tugasnya jadi body, ada yang jadi rem, ada yang jadi gas, ada yang jadi ban, ada yang jadi baut, ada yang jadi kampas remnya habis panas. Begitu organisasi, Pak. Semuanya enak-enak, ada yang bagian sengsaranya emang ada. Capek, yang lain cuma omdo doang. Kalau ngasih itu paling brilian. Pak Haji, ketua, saya sarankan punya ide begini, Pak. Kita bikin begini. Cakep. Kata ketua, bagaimana cara jalannya? Ya Bapak pikirin lah. Saya mah cuma ngasih ide doang. Ada nggak yang begitu? Kok ada semua sih? Di Amerika, di Labin mah insya Allah banyak. Ya Allah, bagaimana kita mau bersatu ini Labin mau bagus kalau seandainya kita semua pengurusnya kagak amanah. Tahu nggak aman itu apaan? Masukin kacang ke dalam mulut, itu namanya amanah. Makanya bagus kalau seandainya masukin kacang, masukin makanan, masukin jeruk ke lubang hidung, amanah nggak itu namanya? Enggak amanah, sengsara. Makanya setiap sesuatu yang amanah membuat kebaikan, kemaslahatan. Sesuatu hal yang tidak amanah akan membuat kesengsaraan dan kemudaratan. Itu enak buat meminum serosot, ya kan? Es semakannya kayak habis karena banyak yang amanah. Amanah itu disediain, disuruh minum. Kalau nggak diminum nggak amanah itu. Makanya amanah semua habis, Pak. Tenang, Simon deket pasar. Ya Allah, berkah semuanya dah. Masya Allah, seruput ya Allah, enak banget ya Allah. Di dunia aja kita panas, minum es enak banget, apalagi ntar di surga. Main bidadari aja itu. Jangan suka ngomong bidadari. Yang di belakang rumah ntar ribet. Satu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga patona. Gue ikut ibu aja ngapa sih lo? Emang dia ngomong amanah, kalau nggak diturutin bisa ngambek dia. Oh, ini mohon maaf nih, sehebat apapun ente ini laki-laki, mohon maaf ente ini gak berduit banyak ente. Ini Labin kagak bisa jalan tanpa dukungan ibu-ibu. Betul kagak, Bu? Betul kagak, Bu? Lu coba lah jalan-jalan tanpa dukungan ibu-ibu kagak jalan. Tuh,
kagak ada yang bikin makanan, kagak ada yang bikin rame, kagak ada yang bikin ribut. Yang bikin seru apaan? Lah mama, lah bener emang begitu dia mah. Emang kodratnya harus kita dukung terus hidup mama. Jalan terus pokoknya mah, semangat terus pokoknya mah. Masya Allah, kita ngomong satu dia 1000 banget. Yang ketiga apa patona? Apa itu patona? Cerdas. Makanya di Labin ini diadain pengajian 2 bulan sekali biar pada pinter tahu kita ini Islam. Labin ini hanya kendaraan itu cuman alat, sama kayak duit itu cuman alat. Kalau lapar makan apaan? Pak, lapar makan apaan? Makan nasi atau makan duit? Tapi belinya pakai, minumnya pakai apaan? Air apa pakai duit? Pakai air, belinya pakai alat doang, duit mah. Inilah bin kendaraan kita, biar kita keluarga besar ini, komunitas kita ini menjadi sababiyah kita ada di Labin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Yang kedua, menjalankan konsep dari Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi Pak Penasihat bilang bahwa Labin ini fungsi sosial, ada keluarga yang sedang kesusahan dibantu. Ada yang kesusahan sedang sakit ditengokin, ada yang meninggal ada yang kekurangan disantunin. Ini mohon maaf, kelebihan apa Pak? Duit. Berbagi Pak. Kenapa? Banyak orang, gua mohon maaf sekecil aku kedengeran sama gua. Lah kenapa? Lah kita satu level. Lah satu level yang kedengeran. Sekarang motor ada yang kretek ngeganggu dengan motor yang lain. Lah keganggu. Lu mau ngomong apa gua mau kedengeran. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagia. Ingat, kita mau menjalankan tugas Labin tanpa ilmu nggak bisa, dan ilmu harus dicari. Ada pepatah Arab mengatakan begini, laukana ilmu yudraku bil muna makana fil bari jahil. Seandainya hidup ilmu dapat diraih hanya dengan berangan-angan saja, maka tidak ada satupun manusia yang bodoh di muka bumi ini. Anda ingin mengerti Labin, pelajar dari ART-nya. Mana Pak Penasehat? Pak Penasehat, Pak Ketua. Mana Pak Ketua? Mohon maaf. Kalau boleh diselidikin, saya mau cuma ngomong dong, ngomong kalau salah ya alhamdulillah. Kalau benar juga ya emang mau syukurilah. Kemungkinan besar Pak, AED ART Labin, walaupun ini anggota, kebanyakan pasti kagak baca. Malas bacanya. Saya ulangin lagi, ADART Labin 20 tahun dibentuk, ditulis, disusun untuk kemaslahatan Labin. Walaupun itu tertulis, saya yakin, ini mah feeling saya, yakin 99,9% sebagian ini anggota kagak baca ADART-nya. Betul apa kagak saya ngomong? Betul kagak? Ya bisa pakai ngaku lagi. Lah sekarang kagak ngerti ADART-nya, lah bagaimana mau menjalankan? Ustaz tadi mohon maaf Tengku Zulkifli membacakan Quran karena tahu cara bacanya. Lah kita yang kagak tahu ya kagak bisa, betul? Bagaimana beliau tahu, beliau bisa, ya belajar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enak. Makanya zaman kecil mah ya kok ngaji nggak apa kok ngaji, mau kencing ya, iya nggak apa ngaji. Jangan-jangan mau lihat ada ART kali kagak.
Kayaknya kebanyakan makan es ginian ini apa namanya? Iya. Tapi alhamdulillah masih kencing, masih sehat. Lah kagak bisa kencing berapa puluh juta ente bayar. Lah bener, alhamdulillah. Kalau ada teman suka kencing jangan suka di-led. Apalagi kalau kentut, nih kadang mohon maaf. Jamaah kentut propor, astagfirullah kentut. Jangan suka diomongin. Ada sebelah kita ini kentut lagi ngaji, ibu-ibu nih kentut nih. Ini ngaji tuh prepet. Biasanya kalau yang bunyi begitu kagak bau. Yang kadang ngeselin. Yang ngeselin ini bahan fitnah. Mohon maaf ini mah kadang-kadang. Ini mah kadang-kadang suara kagak, baunya banyak. Akhirnya main tuduh-tuduhan, main tengok-tengokan, seleset. Ngapain mau mati saya aja? Enggak. Jangan suka fitnah saya ya. Masa yang kentut? Kan ibu yang kentut. Saya nggak nyebut ibu kentut. Cuman bau sesuatu ini. Ini hal yang begini, mohon maaf. Ada ulama namanya Syekh Hatim Asy'ari. Beliau mendapat gelar Syekh Hatim Asy'ari. Beliau ulama besar. Datang kepada beliau tamu. Tamunya ini orang pembesar, orang mulia. Ketika datang kepada beliau silaturahim, tahu-tahu ini tamu kentut di depan dia. Bayangin coba, Pak. Ada orang besar datang, tahu-tahu ini orang besar ini kentut, Pak, di depan ulama besar. Ini akhlak Syekh Hatim Asy'ari. Itu suara kentut sebegitu bergetarnya. Nahan kali dia. Kan yang paling repot tuh yang suka nahan, Pak. Itu kalau nahan suka mengisi-isinya itu kadang keluar. Lah bener, makanya angin mah jangan suka ditahan, dikeluarin. Kenapa? Kalau ditahan masuk, lu nggak suka balikin, kan begitu. Ini kentut, Pak. Syekh Hatim Asy'ari biasanya ngomong, bagaimana? Ini orang mata udah pucet, udah malu kan? Kan begitu kentut makan. Yang bunyi di bawah, yang merah, muka. Makanya wajib jagain ini akhlak ilmu, Pak. Dia kentut jadi majalah, Pak. Kata si tamunya ini kagak dengar segitu suara gede banget, kayak suara gede ya kan, kayak suara horeng. Kagak dengar ini suara. Jangan-jangan asom. Jangan-jangan budak nggak denger. Semenjak itu keluar ini tamu normal. Semenjak itu Syekh Hatim Asy'ari mendapat gelar asom, yaitu tuli. Kenapa? Bukan karena beliau tuli, tapi mendapatkan gelar itu karena menjaga kemuliaan tamu yang di depannya sedang bertamu kemuliaan kentut. Jadi kalau lagi ngaji, lagi rapat segala macam, walaupun tempatnya ber-AC, kalau emang nggak keburu keluar, kentut di situ, kita pura-pura budek. Jangan suka diomongin, kamu kentut keluar dong, jangan sini dong, nggak punya adab amat. Jangan. Kenapa? Karena kentut mah nggak bisa direkayasa. Betul nggak kira-kira? Bisa ditahan nggak? Coba kalau seandainya nggak bisa kentut, Pak, berapa juta itu keluar, Pak, dia cuma kentut doang. Bahkan 40 juta. Bahkan operasi aja, operasi besar dianggap berhasil oleh sang dokter kalau seandainya si pasien yang beres operasi sudah kentut. Betul kagak? Betul kagak? Iya, jadi mulai hari ini budayakan kalau ada orang kentut biarin aja. Ini ngomong kentut ini dari mana tadi itu? Hah? Iya kentut. Tadi ngomong apa? Lu jadi kentut itu. Ngomongin ART. Dengerin. Tadi mau ada pemilihan. Ini udah jam segini, jam berapa sih ini? Hah? 2 jam lagi, ya tambahin ntar amplopnya. Kata ibu-ibu, Ustadz lama banget, ibu-ibu nong. Makanya saya mah kalau ceramah kemana-mana, Ustadz kelamaan, alhamdulillah saya beres. Yang penting amplopnya sama saya mah, kan gak ngerugiin Ustadz mah, betul? Iya, panjangnya segitu, ya sedikit ya segitu. ADART. Kasihan tadi penasehat ketua kita ini ingetin, nggak akan bisa organisasi berjalan kalau kita yang ada di sini nggak paham ADART. Jadi pelan-pelan pelajarin, kemudian kita amalkan. Kalau udah begitu, udah cerdas nih, kita udah tahu ADART-nya,
maka ini organisasi akan berkembang dengan sendirinya. Kenapa? Karena setiap orang, ketua, penasehat, sekretaris, bendahara, semua termasuk anggotanya paham tentang tugasnya masing-masing. Paham kira-kira? Mudah-mudahan pada pinter semua, amin. Mudah-mudahan mulai besok dibedah lagi tuh ada ART-nya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat apa? Satu sidik, amanah, patonah, tabligh. Yang keempat tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Tadi, Bu. Tadi ono penasehat tabligh ngasih amanah dikit, ngasih saran. Kalau ada yang lagi baca Quran, jangan berisik. Itu namanya menyampaikan. Kenapa? Karena sedang kita mendengarkan firman Allah. Jadi harus ada adab. Nanti pun sama seperti orang baca maulid. Kalau ada orang baca maulid, kenapa nggak boleh ngerokok? Kenapa nggak boleh berisik, nggak boleh bercanda? Karena kita sedang membicarakan, sedang menyebutkan tentang suatu berita, tentang suatu cerita, tentang berbicara tentang kehidupan dari makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita udah menyebutkan, sedang membicarakan tentang sosok yang mulia, kita bercanda, bagaimana dengan orang-orang yang rendah? Makanya diajarkan kita sopan santun. Nah, itu pun etika kita ini. Makanya saya pesan di dalam ini majelis, di dalam ini pengajian, di dalam ini pertemuan, di bidang organisasi, tolong hati buka. Jangan suka baperan. Penyakit orang zaman sekarang suka baperan. Kalau baperan mah orang gampang darah tinggi. Kalau udah darah tinggi gampang kena stroke. Kalau udah kena stroke, makan nasi rantang kagak enak. Lu main masalah aja. Makan nasi rantang barang-barang aja. Kagak gua. Mohon maaf, bukan hanya ini fakta loh. Makanya bersyukur, kita yang pada sehat bersyukur. Itu kalau kita hari ke rumah sakit, ya Allah, ada orang begini Pak. Bukan nggak mau sembuh, pengen sembuh. Makanya jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Semua rumah sakit, dokter spesialis, termasuk tukang-tukang urut dicari. Biar apa? Segera sembuh. Oh, hati-hati. Jangan merasa kecakapan, jangan merasa kecantikan, jangan merasa spesial, jangan suka galak sama suami. Betul? Begini nih. Jelek-jelek begini laki kita yang beliin parfum, betul? Yang beliin kerudung, yang beliin minyak wangi, yang juga beliin kosmetik agar ibu cantik. Betul? Ini mau pulang ke rumah, pulang kerja, bukan dijamu. Orang apa? Bu, laki habis dari kantor, dari toko, dari kerjaan kayak pulang nih, sambut. Sambut sunnah. Pakai apa sambutnya? Pakai harum-haruman. Udah menor. Lipstik habis. Cari spidol anak yang warna merah. Yang penting merah, baik. Suami capek sumpah di kerjaan itu, kadang kalau kita bawahan buset ditekan sama bos, betul kagak? Buset nama dulu baik. Kalau yang punya toko menghadapi konsumen, hitung-hitungin data segala macam belanjaan, input outputnya, ya Allah ngecek stok barang, puyeng mumet pembukuan. Yang di kantor ditekan oleh atasan, yang kita kerja, yang biasa juga menghidupi keluarga, bagaimana hidup pikuk di alam dunia ini. Pulang Pak, kalau bini mohon maaf nyambut kita nih masalah banyak, bini udah pakai gincu, udah dandan. Assalamualaikum, waalaikumsalam papa. Papa baru pulang ya.
Iya mah. Kayaknya lesu banget sih papa. Banyak kerjaan mumet. Ya Allah, sini papa. Tasnya ambilin. Papa mau kopi, mau susu, mau teh, mau yang dingin apa mau yang hangat-hangat? Pak, jawab jujur. Bini kita kalau begitu Pak, kita pulang capek. Saya tanya, itu capek kita hilang kagak Pak? Hilang kagak? Hati kita kesel di kantor, di kerjaan, di jalanan, ngeliat suami begitu, kesel kita hilang kagak? Hilang, hawanya gembira. Apalagi beledek-beledekin ngomongnya, tante. Laki Pak, laki, mohon maaf, begitu seneng banget. Seneng banget kalau bini lenje, betul. Suami itu senang emang pengen begituin suami mah. Apa? Hari ini capek banget ya, iya. Sini, pulang duduk sini. Duduk ngopi papa. Iya. Papa mau mandi, mau dipandiin papa. Ini udah harum banget, udah harum, udah menor. Nanya sama kita pulang kerja, papa mau mandi atau mau dipandiin? Saya tanya apa kita jawab? Mandiin dong. Ini pernah dikitin belum sama bini? Pernah ditanya, buset belum. Bini yang begitu Pak, mohon maaf, sebelum kita melihat bidadari di sorga, maka itulah contoh bidadari di dalam sorga. Sebelum kita melihat ahli sorga, bini-bini kita itulah yang seperti ahli surga. Kenapa? Ahli sorga itu mendapat bidadari. Kalau ini nanti di bidadari nih. Makanya Bapak sabar ya, hari ini kita sabar. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga, amin. Nanti ketemu bidadari Pak, mohon maaf. Itu dandanan yang menor, hidung bangir, putih, pakai baju transparan. Kelakuan bidadari emang begitu. Kenapa? Mau manjain. Ini umat Rasulullah, ini hambanya Allah, di dunia capek menghadapi segala tantangan, ujian dan cobaan. Sekarang waktunya bersenang-senang aja. Begitupun ini kita nih, laki kita nih, papa capek di luar kerja demi menafkahi kami semua sebagai anak istri. Sekarang masuk ke rumah, waktunya bersenang-senang. Masuk kamar laki, pakaian yang seksi, yang bikin gairah laki itu naik. Emang begitu sunahnya. Makanya kita perlu ngaji biar tahu kewajiban istri membuat suami bahagia. Kalau di luar berlaku kayak pakaian Arab, tertutup Arab. Kalau di rumah berubah ke Wonder Woman. Papa mau yang mana? Ting 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 ting. Lah emang kudu begitu. Lah kagak percaya. Emang kudu begitu. Papa mau yang kiri, kanan, kanan. Itu Pak, momen kita hilang Pak, bener kagak? La haula wala quwata illa billah. Lah kita juga ya Allah Bu, mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Kerjaan istri mah cuma bikin wajib laki kasihan Pak. Ini otak-otak bermasalah semua Pak. Ini otak-otak bermasalah semua ini. Betul. Ini otak kalau buatan Cina udah ngeheng deh kemarin. Iya, artinya ini produk kalau bukan buatan Allah udah koslet semuanya. Kenapa? Di sini ada urusan arisan. Di sini urusan anak sekolah, anak kuliah, segala tetek pengek. Di sini belum arisan, belum urusan perdapuran. Belum pengen cita-cita bini, pengen ganti mobil, pengen ganti motor.
Pengen belum merenov Bogono begini, belum pengen jalan-jalan, belum pengen di kerudung baru, betul? Anak-anak bayaran makin mahal, kemudian Bogono begini, belum anak cucu Bogono begini, betul? Belum urusan di masyarakat, ada keluarga yang dengki, ada tetangga yang dengki, ada yang hasut, betul? Belum di kerjaan, banyak saingan, banyak yang jahat, betul? Belum urusan di bisnis, banyak yang jahat sama kita, banyak yang iseng, banyak yang dengki, segala macam. Otak di sini, obat satu-satunya penghilang stres di otak kita hanyalah istri. Iya, udah begininya, papa mau yang mana, kanan. Begitu belajar Pak, lah Rasulullah di umur beliau umur 50 tahun, 55 tahun, lah sama Sayyidah Khadijah, lah pemesraan. Mandi bareng aja. Papa malu ada cucu. Mengapa malu sih mama? Rasulullah nyotoin kita semuanya. Cuman karena hidup kita ngelihatnya artis, ngelihatnya orang-orang barat, ngelihatnya orang-orang kafir, akhirnya kita nggak tahu bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pak, kalau bini kita nih udah memperlakukan kita spesial, Pak, mohon maaf, keluar dari rumah itu dunia kecil banget, Pak, betul? Gua pulang bawa duit yang banyak, gua jangankan duit, gua emas gua kasih sama lu, betul? Ini mah kadang laki pulang, dari mana pulang? Bini laki baru nyampe, dari mana Pak? Pulang jam segini? Rapat, Pak, rapat apaan? Oh, kan mereka kagak dengar, kan mau persiapan ini acara kan, acara labin di rumah Pak Haji, rapat, maka ada orang lain. Jam berapa ini pulang? Lah kita masih capek banget Pak, motor belum distanderin, udah dikata gitu sama bini. Saya tanya mau masuk rumah, mau balik lagi kira-kira. Makanya ada istilah keluar malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah aja. Salahkah aku, dosakah aku, ya Allah. Bener gak ini? Bener gak? La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, Bu, laki-laki, ini udahan ya, udah jam setengah, dikit lagi, enggak takutnya kelamaan doang gini. Laki-laki, Bu, beda sama ibu. Ganti dong lagi-lagi. Bu, kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otak kami, ini biar paham, secara psikologis itu berbeda sama ibu. Mohon maaf, otak kami nih, kalau udah fokus ke satu, itu satu. Makanya kami mah nih, nggak bisa kayak ibu. Kalau ibu mohon maaf, tadi dari jam 3 nih, nyiapin bikin rantang, ngiris-ngiris, kompor nyala. Air dimasukin, ngerebus segala sayur segala macam, kompor itu nyala lagi penggorengan itu, goreng semua. Ini mas berinya makanya noet. Wah, ibu benah, baru nyiapin piring baru nyuci piring, bisa baru nyapu, oh nama kompor pada nyala, baru nyapu, betul kagak? Ibu bisa masak sambil nyuci, sambil jemurin bisa, sambil nyapu, sambil ngomong anak bisa. Kami kagak bisa. Kalau udah nyapu baik. Nyapu, nyalain orang kompor, meleduk bisa. Kenapa? Otak kami memang begitu. Allah nyiptain kami begitu.
Bukan kami yang salah. Makanya terkadang suami ini rada-rada kayak kurang peka. Harus dimaklumin. Kenapa? Emang begitu. Misalkan otak banyak, di sini banyak masalah di kantor, atau apalagi mau rapat nih. Mau rapat nih besok nih, mau ada persiapan nih, fokus nih. Udah fokus itu aja, itu kadang nggak bisa ngeliat ke kiri ke kanan, nggak bisa ngeliat begono kerjaan yang lain karena otak ini cuma satu, Pak. Begitu Bu, jadi kudu sadarin. Jadi di dalam bahtera rumah tangga sebenarnya laki-laki cuma wajib sabar, tetapi yang menguasai bahtera di rumah tangga yang harus pengertian adalah istri. Jangan baper, jangan baper. Kalau otak laki rada-rada parku, aboh emang begitu. Dia mah parku, emang bukan dia nggak open, bukan dia nggak perhatian, emang lagi banyak urus. Paham? Kalau udah ke ibu Bu, mohon maaf Bu. Kalau di otak udah pengen, nih laki-laki udah pengen, mohon maaf ini Mak. Bu, makin diperjelas lagi. Bu, udah kangen nih Bu sama ibu nih. Pulang kantor, pulang dari mana udah kangen nih. Itu hujan geledek Pak, hujan geledek, blukur. Kata Pak Haji, kemana? Kata Pak Haji Sam, Kemana? Mau pulang. Hujan gede, enggak apa-apa. Makanya hujan kagak nggak usah lama. Kenapa Pak? Itu hujan geledek, orang pada ngauk, orang gila aja ngauk, orang gila. Nggak mau hujan lah, kita yang sehat hujan-hujanan kan lebih sakit kita dari orang gila. Kenapa bisa begitu Pak? Di otak udah bini kangen. Betul. Pulang ke rumah Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mama. Dilihatin anak, buset pada mau TV, semua pada hidup lagi. Ini anak Pak, ini suami yang biasa nggak ngasih duit banyak ke anak-anak nih, cuma ngasih jajan cuma 10.000 kadang, itu bisa 12.000. Nah, kamu ajak anak kamu ke mall. Kalau bisa mulai jauh dong di Amerika. Pulangnya kalau bisa tahun depan aja. Dikasih Pak 1 juta, lupa pergi dah. Demi pergi. Kenapa Pak? Dia tidak mau ganggu urusan sesuatu hal ini yang ada di otak Pak. Kalau udah begitu, Papa mau apain? Masuk Mama. Mau patah dulu, jangan minum, gak usah minum dulu. Udah langsung aja. Langsung begitu. Kenapa? Rasa rindunya. Kok bisa rindu? Karena di otaknya cuman ada satu jalur. Itu ibu-ibu yang selama ini kurang bisa memahami. Kenapa nggak bisa memahami? Karena tidak belajar. Makanya mudah-mudahan, mohon maaf, di dalam hal seperti ini, kenapa banyak laki-laki suka mohon maaf ngopi di pinggir jalan? Bukan karena rasanya enak Pak, bukan. Betul nggak? Kenapa? Hah? Kenapa coba? Lalu jawab dong. Kenapa coba? Kenapa suami-suami ini laki-laki demen ngopi di pinggir jalan daripada di rumah? Bukan rasanya, pelayanannya Bang. Betul. Kadang lupa pulang lu. Habis pada ngantar, Bu, mulai hari ini dengan berkah Maulid, dengan berkah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, saling memahami, saling pengertian bahwa ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan kita fokus dengan yang kiri yang kanan, tapi fokuslah kita membina rumah tangga. Wabil khusus ini organisasi fokus. Kalau semuanya fokus lillahi ta'ala, maka insya Allah kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu jangan sombong, jangan galak sama laki. Kalau ibu udah stroke, nanti repot. Betul? Kalau bini udah stroke, laki akan nyari yang lain. Laki-laki juga sombong. Jangan suka galak sama bini. Jangan suka pelit sama bini. Kalau punya duit banyak, jangan betul-betul kasih semuanya. Kasih gaji berapa Mama? Gaji 40 juta nih, pegang 39 juta. Saya pegang 1 juta, buat apa? Buat jaga-jaga rokok. Begitu, kasih. Cuma kali gaji 40 juta ngasih duit bini cuma 1 juta. Ya Bu ya. Bu, lah bini bukan matre, emang begitu. Buat dandan, betul Bu. Buat beli baju yang bagus, yang harum, itu minyak wangi, buat senengin lu.
Betul nggak? Jangan galak, coba lo di rumah nggak ada bini, masak paling Indomie. Oh, betul kagak? Nggak ada kita sehari itu rumah kayak kapan meledung. Betul, nggak ada yang nyapuin, nggak ada yang ngepelin piring, berantakan. Wow, udah di mana-mana berantakan. Nah, istri kita ingat bukan pembantu. Ya harus adil dong. Masa bini ya bu ya harus adil bu ya. Lah iya dong, masa bini mulai ditekan lu harus gua tekan biar adil. Kan sama-sama neken makan enak. Sama-sama neken enak. Nggak mungkin terjadi di bocah kalau nggak ada penekanan. Begitu biar adil. Bu, Pak, bini kita itu bidadari kita. Kenapa? Karena dia yang melahirkan anak-anak kita. Jangan jadikan mereka sebagai pembantu. Nggak bisa. Mohon maaf, jangankan mohon bebenah. Mohon maaf Pak, Bu. Bu. Ngurus anak, ngurus anak. Laki-laki sehari bisa ngurus anak. Apalagi bocah begini nih. Emang lagi tibang-tibang nih bocah nih begini nih. Apa nih keliatin sama dia keliatin. Ama emaknya mah takut di bocah. Babanya seharian itu rumah meleduk sama dia. Kagak bisa kita kontrol, mandinya bisa-bisa bocah kagak mandi. Kalau mamanya pagi mandi, siang mandi, malam sore mandi, pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Sama kita di bocah, besok bisa mati nih bocah. Mandi kagak mandi, makan kagak kita urusin, betul? Emang kita mah kagak mampu, siapa yang mampu? Bini kita. Makanya kalau mulutnya rada-rada rombeng, anggap aja itu video rusak. Betul nggak kira-kira Bu? Beliau cuma senyumin aja, iya mama, gitu aja deh. Jangan dilayanin. Kenapa? Beliau banyak begono begini, saking banyaknya beban di sini yang begitu luar biasa. Cucian belum diangkatin, yang ono numpuk lagi baik, gosokan masih banyak, anak-anak lagi rewel baik, betul? Belum nyuci, belum nyapu, belum ngepel, masya Allah, belum ngurusin yang lain, belum bapak juga minta servis. Capek, betul nggak Bu? Makanya ibu-ibu mah mudah-mudahan jadi ahli surga semua, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadikan wanita-wanita yang solehah. Mudah-mudahan jerih payahnya. Maafkan kami sebagai para suami-suami. Saya mewakili nih. Lu pernah minta maaf gak lu? Pernah minta maaf gak Bu? Jangankan orang awam, ustadz kiai kalau nggak pernah minta maaf sama bini, nol. Ke surga, nol. Rasulullah paling sayang sama istri-istrinya. Para sahabat ikutin Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab. Sedikit cerita ya sebelum saya tutup. Masih lama. Ya belum, entah udah asal ntar lagi Bu ya. Ntar lagi ibu-ibu juga kan mau pada nyervis. Mau kagak mau diservis ntar pulang. Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling galak. Kita tahu itu. Jangankan musuh, setan aja takut sama Sayyidina Khattab. Setan, jangankan ngeliat bayangan udah kabur tuh setan, paling galak. Beliau semasa hidupnya luar biasa, sampai meninggalnya pun Sayyidina Ali mau tahu. Ini Sayyidina Umar bin Khattab waktu hidup galak banget. Gue mau tahu nih ketika mati dia berani gak ngadepin malaikat kawan akhir. Sayyidina Ali minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah hijab kepadaku agar aku bisa melihat keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. Dilihat itu di alam barzah, di alam kuburan dilihatin itu. Itu malaikat kawan akhir dibentak itu. Apa malaikat apa sama Sayyidina Umar. Kenapa? Saking galak. Tapi mohon maaf, ada sahabat mau curhat ke Sayyidina Umar bin Khattab, bininya galak banget.
Gawat bininya, ini sahabat diomel-omelin mulu bininya, kagak pernah bener, salah mulu, diomel udah kayak kita, dah pokoknya diomel mulu bini, mirip banget pokoknya. Satu waktu udah mau deket ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah khalifah, baru mau mengetok pintu mau uluk salam, dengerin. Kalau gua cerita, abang mau gimana sih? Abang mau gimana sih? Dengerin aja nih sahabat, dengerin. Buset, gue pengen curhat diomelin bini, lah ini khalifah lagi diomelin sama bininya. Sayyidina Umar bin Khattab diomelin sama bininya, dipengomel, dipikir, waduh bagaimana urusan. Nah karena beliau ini kelihatan bayangan dekat pintu, akhirnya sebelum muluk salam, nih sahabat mau balik lagi, keburu kelihatan sama Sayyidina Khattab, dibuka pintu, mau kemana kalau bahasa kitanya? Enggak khalifah, kagak jadi. Tadinya mau ada perlu, kagak jadi. Emang ada apaan? Ngomong aja. Enggak apa-apa, ngomong. Begini, lah tadinya saya pengen curhat tentang bini saya yang galak banget di rumah saya, suka ngomel mulu, itu mulutnya rombeng. Terus, ya saya kagak jadi. Kenapa nggak jadi? Bagaimana saya mau curhat? Orang khalifah aja dibeli sama bini. Apa coba kejawaban khalifah? Wahai sahabat, saya bukan takut dengan istri, tapi saya sangat menghargai kerja kerasnya. Beliau, istri saya itu capek begono begini, capek mengurus kehidupan saya semuanya. Ini baju yang saya pakai, kalau nggak dicuci sama bini, nggak digosok, kagak rapi. Semua yang nyiapin bini. Akhirnya saya sangat cinta kepadanya, menghormati, bukan takut, tapi saking menghormati. Kita semua yang ada di sini, bukan kita berarti takut sama bini kalau lagi ngomel, tapi karena kita sangat menghormati istri. Saking capeknya beliau, apalagi waktu hamil. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir kita doain ini saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditengokin. Nggak usah tanya penyakitnya. Pak Herman sakit apa? Udah lama ya? Nggak usah. Pak Azwatin ngomong-ngomong yang satu lagi nengokin di dalam kamar apa pasien, jangan suka ngomong yang aneh-aneh, nggak usah. Ini ngomongin kadang berisik-berisik, denger dia suka denger. Kemarin ada orang punya penyakit kayak Pak Herman yang Bang Azwar, mati kemarin. Ntar kayaknya dia alamat mati juga kali ya. Ntar kira-kira bulan kapan di mana itu ya? Jangan suka diomong, kita nggak boleh, sedih. Ngomongnya bagaimana ke beliau? Pak Herman, Pak Azwar, kemarin orang sakit begini sembuh. Ada yang lebih parah sakit begini, udah ngapai, udah kayak ikan betok. Sembuh, udah kayak ikan lohan, sembuh Pak. Kenapa? Allah ngasih kesembuhan. Udah luar biasa. Terus kemudian, ya Pak kalau nggak sembuh bagaimana? Pak, kita ini orang Lapin, kita ini suka ngaji. Rasulullah bilang, kita pecinta Rasulullah, kita ini suka ngaji, kita ini orang Islam. Seorang yang sakit bertahun-tahun, orang yang sakit dirawat di rumah sakit, kemudian dia menahan rasa sakitnya, kemudian dia bersabar, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan kalau dia mati dalam keadaan dirawat, kemudian dia mati dalam keadaan sakit, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Paham kira-kira? Ngomonginnya begitu, yang bagus Pak, jangan dibawain makanan. Lo kan dia makan, kagak. Apain? Bawain doa. Kalaupun mau bawain makanan, sesuatu yang paling dia gemarin apa? Insya Allah kalian yang lebih tahu, dan mudah-mudahan itu akan menjadi bawa kebaikan buat kita semua. Jangan nggak peduli, minimal doain. Ada duit sedikit, amin. Suatu saat kalian pun bakal sakit. Kalau orang peduli dengan orang lain, insya Allah kalau kita sedang kesusahan, orang lain pun akan peduli sama kita. Tapi kalau kita nggak peduli dengan kesusahan orang lain, jangan pernah berharap kalau kita nanti kesusahan, orang lain akan membantu kita. Paham kira-kira?
Insya Allah kalau kita ini, saya yakin keluarga Labin mah insya Allah semua ini berkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin sudah dipersiapkan oleh ketua dan oleh para penasehat, dan insya Allah dengan ini Labin mudah-mudahan menjadi wadah kita semua selamat dunia wal akhirat, bahagia dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat, senang dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia ini pun mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita membacakan maulid biar ini berkah semuanya. Kita mahal qiyam, mudah-mudahan dengan mahal qiyam hati-hati kita yang sedang sedih dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan kegembiraan. Yang punya utang dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang kurang sehat terutama saudara kita yang di ICU, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari keluarga kita, orang tua kita yang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah kita semua baik yang di sini ataupun rumah kita yang kita tinggal sekarang, mudah-mudahan dengan berkah mahal qiyam yang kita baca ini, mudah-mudahan menjadi sababiyah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang waladun soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.